Mr. Beast lagi-lagi menuai sebuah perbincangan di internet. Kali ini kita nggak ngomongin videonya yang menggelegar dan luar biasa, tapi gue pengen ngobrolin tentang apa ya istilahnya, mungkin sudut pandang mungkin ya. Dan ini menarik banget untuk dibahas sih, karena mungkin lu pada pasti nanti di kolom komentar punya jawaban yang berbeda. Yes, kali ini gue pengen ngomongin tentang Team Water charity-nya Mr. Beast, yang dimana Mr. Beast ngumpulin duit untuk ngebantuin beberapa daerah yang kekurangan air bersih untuk bisa mendapatkan akses ke air bersih. Tapi cara mainnya, cara minta nyumbangnya itu kok kayak apa gitu. I'm not gonna donate $100,000. I'm gonna be honest. That's a lot of money. It's fine. So $10 is of clean water. Y'all putting me on the spot. Y'all try to make me look like an asshole. That's what's going on. I know what's going on here. No, but yeah. Jadi bagaimana dengan Mr. Beast? Apa yang terjadi dan apa yang mau didiskusikan di video kali ini? Mr. Beast memang masih menjadi nomor satu di internet, di YouTube, dan di berbagai macam platform konten kreator lainnya. Bahkan baru-baru ini Mr. Beast join Kick, sebuah platform live streaming yang cukup dipertanyakan. Ya, Kick.com itu loh yang menjadi banyak bahan konten gua. Dan akhirnya dia join Kick untuk melakukan live streaming. Nah, gua nggak mau terlalu ngomongin live streaming dia di Kick atau kenapa dia join Kick, walaupun bisa kita bahas juga ya dengan seberapa bermasalahnya Kick dan gimana nih Mr. Beast dengan image baiknya gitu loh, family friendly-nya dan lain-lain, tapi malah join platform Kick yang jelas memiliki pembeda yang cukup signifikan terhadap demografinya gitu. Nah, itu juga bisa jadi masalah kan, tapi itu nanti kita bahas di lain kesempatan kayaknya. Sekarang gua mau ngajak kalian ngebahas tentang charity-nya Mr. Beast ini, yaitu Team Water. Jadi apa itu Team Water? Team Water is now live. $1 equal 1 year of clean water for someone in need. During August, me and countless other creators are going to attempting to raise 40 million to give 2 million people clean drinking water for decade each. Donate here please, teamwater.org. Sebenarnya awal pas gue baca ini cukup membingungkan, $1 1 tahun. Ya berarti cukup banget dong gitu. Kayak gue ngebayanginnya berarti $100 udah cukup 100 tahun dong. Sampai akhirnya gue pahami lagi sekali lagi kalimatnya ya. Gue coba untuk resapi, ternyata maksudnya adalah satu orang $1 1 tahun. Jadi ya itu tadi $40 juta itu buat 2 juta orang selama dekade alias 10 tahunan. Dan ini bukan pertama kali Mr. Beast bikin charity event kayak gini. Ada charity yang ke daerah-daerah juga. Ada charity yang ngebantuin untuk orang-orang bisa sembuh. Dan banyak lah pokoknya, emang dia orang yang suka bikin charity. Dan dari bikin charity itu pun juga banyak yang mempermasalahkan. Kayak kenapa dia semacam mengglorifikasi ini dan lain-lain. Kenapa dia kayak white savior dan lain-lain. Itu udah gue bahas di video gue yang thumbnailnya kayak gini. Silahkan kalian tonton dulu untuk pahami bahwa ini bukan pertama kali Mr. Beast bikin charity dan juga kontroversial. Nah, kontroversial yang sekarang adalah charity-nya ini tuh dilakukan di internet dan mengajak orang-orang untuk ikutan, dan gaya mainnya itu dikritik sama banyak orang. Dan kalian sendiri pun juga pasti pas ngeliatnya kayak mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang nggak setuju. Cara mainnya kayak gimana tuh? Kayak gini. Here, where's that 100 G's? Dude, what the hell? Where's How am I getting pressed like this? Where's the 100 grand? It's 100,000 years of clean water for people in need. Dude, I haven't streamed it. Like I said, I'm doing 100 and then whatever my chat donates. Ya, kayak nodong. Well, kata nodong mungkin terlalu kasar dan terlalu tidak tepat dan terlalu hiperbola ya. Dia nggak nodong sih, tapi melakukan social pressure ke konten kreator lain untuk melakukan charity dan ke charity-nya dia. Kayak what? Gitu loh, kayak nah menurut kalian itu hal yang baik atau hal yang oke untuk kebaikan atau hal yang kayaknya nggak beres deh? Disclaimer ya, tidak melanggar hukum. Tidak ada yang dia lakukan itu melanggar hukum dengan nge-pressure atau nge-peer pressure atau nge-social pressure konten kreator orang-orang terkenal untuk melakukan donasi ke Team Water. Tapi gue juga ngerasa nggak terlalu elegan sih. Bahkan salah satu ide konten dia juga berasal dari sebuah drama yang gue nggak sempat bahas, dan itu ya bisa dipertanyakan banget gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu XQC, seorang streamer yang sampai sekarang gue nggak ngerti dia ngomong apa. I'm just saying, man, if you have a Twitch account, he's do or says something dumb, you get banned, not me. Yeah, no, he has a Twitch account. Yeah, he did. He Do you already. actually understand him when he talks? It's even worse in French. Also, yeah, sorry. Sama kayak Senat ya, favorit anak muda sekarang,
Itu kayak ribut siapa yang paling kaya, siapa yang paling punya duit gitu. Terus tiba-tiba dari keributan itu, dari apa ya, nge-beef itu, MrBeast datang dengan sebuah tweet. I remember SQC and Ksenat, you guys talking about who's richer on stream and going ban for ban. Let's settle it. Whoever donates the most to Team Water is obviously the richest. Teamwater.org. Lagi-lagi, tidak melanggar hukum, tidak salah. Tapi, apakah menurut kalian ini adalah tindakan yang kayaknya oke? Bahkan di tweet bawahnya itu bilang kalau ini adalah hal yang sangat-sangat keren. Rage baiting people into donating a lot for charity is genius. Oke, dari depan, emang ini sebuah hal yang keren, sebuah hal yang menarik, sebuah hal yang unik gitu, dan nggak salah dan nggak masalah untuk nodong konten kreator yang punya banyak uang, punya banyak fortune untuk donate. Sekali lagi ya, kata nodong gue tuh hiperbola. Bahkan MrBeast ini nggak tanggung-tanggung untuk nelfonin orang-orang pas lagi live streaming di Kick gitu ya, untuk mana nih charity lu, mana nih ini segala macam dan segala macam gitu. We'll get a 15 grand in there. We'll get a 15 grand? Okay, hey, donate it live on stream. That 15 grand I just got us, does that even make a dent? What percentage 15 grand of 8 million? Someone do the, hey, Luke, can you do the math? What percent of $8 million is $15,000? Nah, di sini sebenarnya beberapa orang di internet tuh udah mulai merasa kayak this is not okay gitu loh. Ini charity-nya jadi problem gitu. Karena kenapa? Karena bentukannya udah ya tadi gue bilang bukan lagi seru-seruan so-called rage baiting people untuk donate, tapi udah nodong yang mungkin literally nodong gitu, kayak ditodong dengan cara peer pressure dan social pressure dengan bahwa woi lu ditonton sama segini banyak orang, lu ditelepon sama seorang MrBeast, lu mau donate berapa? Dan kalau lu nggak donate, lu kehilangan social status, lu kehilangan followers, lu akan menjadi bahan meme, lu akan menjadi bahan troll people, keyboard warrior di internet untuk ngata-ngatain lu dan lain-lain. Kalau lu donate, ya udah, people will forget it. Ngerti gak? Ngerti gak maksud gua? Paham gak? Kalau lu nggak lakuin, banyak kerugiannya. Kalau lu lakuin, selesai. Is it win-lose situation? I get it. Kalau emang dari awal para content creator, streamer, bahkan ada hanya kipas di situ ya, itu ditawarin untuk ngedonate dan emang dia willing banget, kayak akhirnya gue ditelepon MrBeast, ya gue udah pengen banget gitu. Berarti kan ada sesuatu keinginan yang bisa win-win gitu. What if lu malah emang nggak tahu apa-apa, terus ditodong tengah jalan dan udah keburu kepepet gitu? Berarti kan kayak taruh ada apa nih gitu segala macam gitu. Atau sesimpel kayak lagi nggak ada duitnya kepake buat yang lain, buat another big project. Nggak semua konten kreator sekaya raya MrBeast, nggak semua konten kreator punya liquid cash seenteng itu. Dipikirin nggak, diliatin nggak, dan kayak menarik nggak untuk didiskusikan, untuk didebatkan gitu, kayak apakah ini oke? Bahkan ya bayangin kalau ini berhasil gitu, ini akan jadi cara apa ya, cara yang lumrah mungkin untuk beberapa charity untuk melakukan hal yang kayak gini. Gimana? Oke nggak menurut kalian? Oke lah, gue akan mundur ke belakang lagi deh. Gue akan pakai gue akan kasih contoh lo. Oke? Sekali lagi ya, ini gue bukan mau kasih apa ya, kayak semacam shade ke charity ini. Gue pengen punya jawaban lebih banyak gitu dari kalian juga gitu, karena menurut gue emang ada something off, tapi gue nggak bisa, ngerti gak sih lo? Ini kayak meme yang lagi rame tuh, yang gue tahu ada masalah tapi gue belum bisa ungkapin gitu, karena I just don't think this is okay, ngerti gak lo? Kalau misalnya gue salah, oh ya udah, maaf, gue yang keliru. I want your opinion about this. Oke, sekarang lo semua coba bayangin, lo nggak usah orang yang kaya raya banget dan lain-lain, tapi tiba-tiba temen lu itu satu kantor itu, lu kebetulan masuk kantor yang aduh charity banget lah orang-orangnya gitu loh segala macam, atau masuk perkumpulan atau masuk gitu. Tiba-tiba lu dateng dan mereka semua oke, lu pada gaji sebutlah UMR udah ada ya, dan mereka semua tiba-tiba ngedonate 1 juta untuk sebuah kaos. Iya, lu ada duit simpenan, iya mungkin di tabungan lu udah puluhan juta gitu, but still orang-orang pada donate 1 juta, dan lu nggak tahu itu donate buat apa, gimana nyalurinnya, buat siapa. Mungkin lu udah pakai 1 juta jatah donate lu untuk kaos yang lain, misalnya ini Team Water juga, Team Water MrBeast gitu misalnya ya, kantor lu tiba-tiba nonton MrBeast semua, tapi ternyata 1 juta lu dipakai buat fakir miskin misalnya, atau lu kasih ke yatim piatu, atau buat bantu saudara-saudara lu gitu. Meanwhile di tengah jalan lu ditembak di situ dengan semua orang ngeliatin lu gitu, lu baru datang, kita nyumbang 1 juta nih buat MrBeast, lu ikut nyumbang nggak? Lu masa nggak nyumbang, parah lu segala macam. Terus tiba-tiba kalau misalnya lu nggak nyumbang, lu kayak dicuekin, malas lu nggak nyumbang gitu segala macam. Meanwhile kalau nyumbang, gitu, and everything goes kayak biasa aja, normal. Dan gue tambahin satu hal ya, ini juga lagi jadi poin pembicaraan banyak orang di internet. Semua orang yang donate, semua orang yang udah masukin duitnya ke situ, kayak ya udah hilang gitu ya. Sebenarnya gue udah mention tadi sih, tapi kurang detail, kayak udah hilang aja, puff gitu loh, ngerti gak lo? Kayak kontribusi lu kayak ya udah sebagian kecil dari kontribusi gitu loh, ngerti gak sih? Kayak bukan berarti semua orang berhak dapat kredit sih, tapi kayak siapa yang paling dapat kredit dari kegiatan ini semua? MrBeast. Yes, gue tahu MrBeast yang paling banyak kerja, ini organisasi dia yang ngurus dan lain-lain, but ini semua akan jadi fortune paling gede buat siapa? MrBeast. I can see why some creators don't want to do it because it's MrBeast's name that gets all the
the recognition. It's not, you know, Bill Bob Jr. II donating $1 million that's going to get the recognition. It's going to be Mr. Beast donates over $10 million to Team Water. I mean, I don't know, just from the clips that I've seen, it's kind of weird that he's like pressuring all these guys. And, you know, to each their own, maybe he's friends with them and maybe it's not like that, but at the end of the day, Mr. Beast gets all the recognition for that. Nah, bayangin kalau tadi di kumpulan teman-teman lu, di tongkrongan lu, yang paling jadi kelihatan hero adalah teman-teman lu yang ngumpulin duitnya gitu, yang paling inisiator. Misalnya nggak usah buat Mr. Beast, misalnya buat bantu korban bencana apa gitu dan lain-lain, terus dikumpulin sama temen lu yang ngumpulin dan orang-orang kayak ngesalutin temen lu, gila keren banget lu, si Alek keren banget Lek gitu. Padahal Bobby, Dida, Iwan dan lain-lain juga ikut donate, tapi wah keren banget lu Alek, keren banget lu Alek gitu. Dia ngumpulin, dia yang encourage untuk semua orang ikutan dan pakai social pressure dan lain-lain, dan dia yang mendapatkan the stage, the prize, and the fans. Dan kalau lu lakuin, you good to go. Kalau lu nggak ngelakuin, so many bad things terjadi sama lu. Oke? Jadi menurut kalian dari penggambaran tadi cukup bagus atau jelek, atau kalian punya apa ya, bayangan gitu? Intinya bagaimana kalau ini terjadi ke lu? Ya, lu memang bukan orang kaya, tapi lu todongin duit yang cukup besar jumlahnya ya untuk ikutin sebuah charity, sebuah donasi yang lu belum tahu apa, dan lu mungkin juga ya sebenarnya nggak mau gitu, kayak gua nggak merasa mau donasi di sini gitu. Ngerti gak sih? Bisa juga gua punya duit tapi gua nggak mau donasinya ke Team Water. Gua misalnya mau donasi ke rumah yatim piatu di samping rumah gua, tapi ditelepon duluan gimana sama temen lu, sama Mr. Beast gitu. Tapi nanti lu kelihatan di online sebagai orang yang nggak mau donate. Is it okay buat kalian? Ini adalah, apakah ini menurut kalian adalah sebuah cara yang baik-baik saja? Dan kalau kalian bilang ini kan teman-temannya Mr. Beast dan lain-lain segala macam, I cannot guarantee itu semua teman like close teman Mr. Beast or whatever. Masalahnya Mr. Beast juga sampai nelfon-nelfonin orang yang kayak di-listin gitu, siapa yang belum kita teleponin dan lain-lain gitu. Kayak telemarketer gitu. Bener ya, sekarang tetap balik ke kalian. Apakah kalian oke sama hal ini? Bahkan yang udah live streaming sama Mr. Beast bareng ya, si SQC sama si Adin Ross aja sampai bikin video gitu, kayak ini semua balik ke Mr. Beast, bukan dia. Why did Mr. Beast say I raised $12 million? And why did Mr. Beast say just did my first live stream? Unreal, dude. I don't know what to say, dude. Why didn't I want to mention me? I don't get it. Did I not contribute enough? Ya, kalau dipikir-pikir juga, ya memang bisa kerja, tapi kayak exactly the Adin Ross way of thinking kadang-kadang bisa dipertanyakan juga gitu. Tapi ya, Adin Ross merasakan hal yang sama gitu, kayak kreditnya semua ke Mr. Beast. Why did Mr. Beast say I raised $12 million? And why did Mr. Beast say just did my first live stream? Unreal, dude. I don't know what to say, dude. Why do you not want to mention me? I don't get it. Like, I don't understand. Did I not contribute enough? Tapi, menurut kalian bagaimana? Is it okay? Atau ini semua keren, oke, selama itu bukan gue? Selama itu bukan gue yang ditelepon dan ditunjuk untuk donate pakai duit gue. Selama itu duit orang-orang kaya. Selama itu duit konten kreator. Selama itu bukan gue, lakuin aja. Bagaimana kalau itu terjadi ke kalian? Gak usah duit yang gede-gede sejuta. Disuruh patungan untuk sesuatu yang lu nggak percaya atau lu nggak mau ikutan. Dan di social pressure diliatin. Dan kalau lu nggak ikutan, nggak asik lu anjing. Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Gue juga lebih aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Jadi jangan lupa juga untuk follow gue di sana. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan kita semua stay clean and sound. Ayo lo, disuruh donate apa lo hari ini?